Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Septi Ananda dari UPW Tour and Travel yang akan menemani perjalanan teman-teman dalam one day tour hari ini. Di sini saya sebagai tour guide teman-teman sekalian dalam perjalanan wisata kita pada hari ini. Tetapi di sini saya tidak seorang diri, belum afdol nih rasanya kalau kita belum berkenalan dengan driver kita. Driver kita yang ada di sebelah kiri saya, ini ada Pak Joko. Saya hello dulu ke Pak Joko. Halo Pak Halo Pak Joko. Joko. Nah, selanjutnya di sebelah kanan saya ada co-driver kita namanya Pak Buyung. Saya hello dulu ke Pak Buyung. Halo Halo Pak Buyung. Oke, mereka berdua ini udah handal banget dalam mengemudikan bis. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir tentang perjalanan kita hari ini. Baik, pertama-tama silakan cek terlebih dahulu barang bawaan teman-teman sekalian karena kita akan melakukan perjalanan yang cukup panjang. Apabila ada barang bawaan yang tertinggal, takutnya kita tidak bisa mengambil kembali. Jadi saya beri kesempatan buat teman-teman dalam waktu 5 menit untuk mengecek dan mengambil barang yang sekiranya tertinggal. 5 minutes later. Baik, 5 menit sudah berlalu, jadi kita sudah bisa ya berangkat ke destinasi yang akan kita tuju. Sebelumnya mohon kepada teman-teman semua dicek kembali teman sebangkunya apakah sudah lengkap semuanya. Sudah Kak. Baik, sudah lengkap ya? Oke, selanjutnya kita akan berangkat ke destinasi wisata kita, tapi sebelumnya alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk keselamatan perjalanan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Baik, Pak Joko sudah bisa dimulai perjalanannya. Baik, saya akan menjelaskan beberapa fasilitas yang ada di bus kita. Pertama, di depan di sebelah kanan saya ini ada dispenser. Bagi teman-teman yang membutuhkan air panas, bisa diambil ke depan di sini ya, di sebelah kanan saya. Yang kedua, ada USB charge yang ada di atas bangku teman-teman. Mohon diperhatikan ya, itu di atas. Nah, dan diingat bahwa hanya boleh mencharger HP teman-teman, jangan mencharger powerbank ataupun sejenisnya. Baik. Lalu ada AC yang terletak di sebelah USB charge. Apakah AC-nya dingin teman-teman? Ya, di sebelah situ. Dingin kan? Jika teman-teman merasa kedinginan, dimohon untuk tidak menutup AC secara rapat ya. Cukup teman-teman geser saja penutup AC-nya ke sebelah kiri teman-teman. Itu dapat mengurangi dinginnya AC di bus kita. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Yogyakarta. One Day Tour, UPW Tour and Travel. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah teman-teman sudah ada yang pernah ke Jogja? Belum pernah. Sangat disayangkan belum ada yang pernah ke Jogja ya. Baik, jadi sedikit informasi tentang Jogja. Jadi, Yogyakarta atau sering disebut dengan Jogja adalah sebuah kota di Indonesia yang terletak di Pulau Jawa yang dikenal sebagai pusat budaya dan kota pendidikan. Jadi kota ini tuh memiliki keunikan tersendiri yang menggabungkan antara tradisi Jawa yang kental dengan modernisasi. Jadi dalam one day tour ini kita akan menjelajahi tempat-tempat bersejarah yang terkenal di Jogja seperti Candi Prambanan, Tebing Breksi, dan Malioboro. Dari tempat kita sekarang ini ke Candi Prambanan memakan waktu sekitar 45 menit. Apakah teman-teman pernah mendengar sejarah tentang Candi Prambanan? Belum Kak. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Candi Prambanan sebelum mengeksplor lebih jauh candi tersebut. Jadi, Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu yang terletak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Jadi candi ini itu dibangun pada abad ke-9 dan merupakan salah satu candi terbesar dan paling terkenal di Indonesia. Candi Prambanan ini didedikasikan untuk Trimurti, yaitu 3 dewa utama dalam agama Hindu,
Hindu. Yang pertama Brahmana, yaitu pencipta, Wisnu pemelihara, dan Siwa pemusnah. Candi Prambanan diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Raja Rakai Pikatan dari Kerajaan Mataram Hindu sekitar abad ke-9 Masehi. Jadi candi ini tuh dirancang untuk menghormati Trimurti dengan 3 candi utama yang masing-masing didedikasikan untuk Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Candi Prambanan terkenal dengan arsitektur yang sangat megah dan indah. Kompleks candi ini terdiri dari lebih dari 240 candi, meskipun banyak diantaranya kini hanya tersisa reruntuhannya. Jadi candi utamanya itu adalah Candi Siwa yang memiliki tinggi sekitar 47 meter, menjadikan salah satu candi Hindu tertinggi di dunia. Candi-candi lainnya yang didedikasikan untuk dewa-dewa lainnya juga memiliki desain yang sangat detail dengan relief-relief yang menggambarkan cerita dari kitab-kitab Hindu seperti Ramayana. Jadi di dinding Candi Prambanan terdapat relief yang menggambarkan cerita dari Ramayana, salah satu epik terbesar dalam sastra Hindu. Jadi relief ini mengisahkan bagaimana sih petualangan Rama, Sinta, dan Hanuman yang menghadapi berbagai tantangan. Cerita ini juga sering dipentaskan dalam bentuk tari, pertunjukan teater di area sekitar candi. Jadi situs warisan dunia ini oleh UNESCO, Candi Prambanan itu sudah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1991. Nah, jadi pengakuan ini memberikan pengakuan internasional terhadap nilai budaya dan sejarah dari candi ini. Jadi setiap tahunnya Candi Prambanan menjadi tuan rumah bagi Festival Prambanan, sebuah acara budaya yang melibatkan pertunjukan seni, musik, tari, dan teater. Salah satu acara terbesarnya adalah pertunjukan Ramayana Ballet yang disajikan di panggung terbuka dan dengan latar belakang Candi Prambanan yang menakjubkan. Baik, kita sudah sampai di Candi Prambanan. Mohon diperhatikan barang-barang dan langkah teman-teman semua, serta diharapkan kepada teman-teman untuk mengikuti tour guide lokal yang ada. Selamat mengeksplor, sampai jumpa nanti ya di jam 14.30. A few moments later. Halo semuanya, kembali lagi kita bersama di dalam bus ini. Jadi bagaimana, apakah seru mengeksplor Candi Prambanan? Seru banget. Oke, saya harap ini adalah awal dari perjalanan tak terlupakan dari teman-teman semuanya. Sudah bisa dimulai perjalanannya, Pak? Dah, semuanya sudah ada di dalam bus ya? Oke, baik. Sudah bisa kita ke perjalanan wisata selanjutnya. Oke, teman-teman semua, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa objek wisata kita yang kedua adalah Tebing Breksi. Jadi perjalanan kita menempuh sekitar 20 menit menuju ke Tebing Breksi dari Candi Prambanan ini. Perlu kita ketahui bersama, Tebing Breksi adalah sebuah kawasan tebing batu yang terletak di desa Sambirejo, Prambanan, Yogyakarta. Jadi ini tuh dikenal dengan formasi bebatuan breksi yang unik. Tempat ini dulunya merupakan area pertambangan batu kapur. Dan kini Tebing Breksi menjadi salah satu destinasi wisata populer di Yogyakarta dengan pemandangan alam yang indah dan formasi batuan yang memukau. Selain itu, di area ini juga terdapat berbagai relief yang diukir di dinding tebing yang menambah daya tarik wisatawan. Jadi Tebing Breksi ini menawarkan pengalaman yang memadukan keindahan alam dan kekayaan sejarah geologi. Jadi menjadikan tempat yang wajib dikunjungi bagi para pecinta alam dan sejarah. Nah, baik, kita sudah sampai di Tebing Breksi. Mohon diperhatikan barang-barang dan langkah teman-teman semua, serta diharapkan kepada teman-teman untuk mengikuti kami dan peraturan-peraturan yang ada di sini. Jadi nanti di sini kita bisa melihat sunset yang sangat indah. Jadi ya hati-hati untuk turun ke busnya dan selamat mengeksplor. 2 hours later.
Wah, tampaknya teman-teman sangat menikmati menyukai tebing breksi ya. Apalagi tadi setelah melihat indahnya sunset di tebing breksi. Apakah semuanya sudah di dalam? Sudah, Kak. Oke, Pak, boleh dijalankan busnya? Ya. Apakah teman-teman sudah merasa lelah dengan perjalanan yang kedua ini? Oke. Masih membara ya semangat teman-teman semua. Baik, untuk objek wisata terakhir kita akan membeli oleh-oleh dan menikmati Jogja di malam hari di Malioboro, dan kita akan makan malam bersama. Di Malioboro. Dari sini kita ke Malioboro menempuh waktu sekitar 50 menit. Jadi teman-teman masih bisa beristirahat dan merenggangkan otot-otot tangan maupun kaki teman-teman. Jadi sebelum kita menikmati malam di Malioboro, perlu teman-teman ketahui bahwa Malioboro adalah jalan ikonik yang terletak di pusat kota Yogyakarta, dikenal sebagai pusat wisata, belanja, dan budaya. Jadi sepanjang jalan ini pengunjung dapat menemukan berbagai toko yang menjual oleh-oleh, kerajinan tangan, pakaian tradisional hingga makanan khas Yogyakarta. Jadi Malioboro ini juga terkenal dengan atmosfernya yang ramai, dipenuhi dengan pedagang kaki lima, becak, dan musisi jalanan. Nah, sehingga itu area ini juga menyimpan nilai sejarah yang tinggi dengan beberapa bangunan tua yang menambah pesona di kawasan Malioboro ini. Malioboro menjadi simbol kehidupan kota Yogyakarta yang selalu hidup dan penuh warna, serta destinasi yang sangat-sangat wajib nih para wisatawan berkunjung ke Malioboro ini. Nah, apakah teman-teman masih ada pertanyaan? Oh, tidak ada ya. Jadi sebentar lagi kita akan sampai di pemberhentian di Malioboro. Jadi kami mengharapkan kepada barang-barang bawaan teman-teman untuk dipastikan kembali, dicek kembali apa saja yang mau dibawa turun. Ya, wajib membawa uang ya teman-teman, karena kita akan berbelanja oleh-oleh. Dan tentunya kita akan malam bersama, karena saya tahu teman-teman sudah lapar ya, mengingat sekarang sudah jam 7:30 malam. Oke, ya silahkan teman-teman berdiri, diperhatikan lagi langkahnya untuk turun ke bis. Oke, baik, saya tunggu di bawah ya teman-teman. Terima kasih. A few moments later. Teman-teman semua, selamat malam. Malam, Kak. Bagaimana untuk perjalanan kita hari ini? Luar biasa. Terasa kita sudah di penghujung tur kita pada pagi hari ini. Sangat luar biasa sekali ya semangat teman-teman dalam tur kita hari ini. Saya beri aplaus. Oke, saya sebagai perwakilan UPW Tour and Travel mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk SMK Negeri 4 Pekanbaru sudah mempercayakan kami dalam perjalanan wisata di Jogja pada hari ini. Terima kasih ya semuanya. Saya harap perjalanan ini bisa menjadi kenangan dan berkesan buat teman-teman semua. Saya mewakilkan kru dan rekan-rekan dari UPW Tour and Travel meminta maaf jika selama perjalanan kami ini ada kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Nanti setelah kita turun di titik awal pemberangkatan, silahkan dicek kembali barang bawaan teman-teman. Baik, sebentar lagi kita akan sampai. Terima kasih dan jangan lupa untuk selalu menggunakan UPW Tour and Travel dalam perjalanan wisata kalian. Sampai jumpa di tour selanjutnya. Bye-bye.